Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Untuk itu, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita baca surat Paulus kepada jemaat di Efesus dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus atas ilham Roh Kudus dan ditujukan kepada jemaat Tuhan atau gereja Tuhan yang ada di kota Efesus. Pada waktu itu biasanya Paulus menulis surat kepada satu jemaat karena di dalam jemaat tersebut ada banyak masalah. Misalnya jemaat di Korintus, pada waktu itu ada banyak masalah perpecahan, ada masalah perzinahan. Sehingga Paulus merasa perlu untuk menulis surat, menegur mereka dan menasihati mereka. Sehingga kita mendapati surat 1 Korintus dan 2 Korintus. Misalnya juga jemaat di Galatia, ada masalah pengajaran di situ. Ada beberapa rasul palsu yang menyusup masuk ke dalam gereja itu dan mengajarkan bahwa supaya selamat tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi perlu juga melakukan hukum Taurat. Perlu disunat secara lahiriah. Dan Paulus menulis surat kepada mereka untuk menjelaskan Injil yang sebenarnya. Yaitu bahwa untuk diselamatkan mereka harus beriman kepada Tuhan Yesus saja. Tapi surat Efesus ini lain. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang ada di dalam penjara di kota Roma. Pada saat-saat terakhir menjelang kematiannya. Dan surat ini berisi luapan perasaan hati Paulus kepada jemaat Efesus. Itulah sebabnya ada banyak ucapan syukur Paulus dan doa Paulus untuk jemaat Efesus. Dan ayat-ayat yang baru saja kita baca adalah doa dan ucapan syukur Paulus untuk jemaat di Efesus. Dari perikop ini saya menemukan ada beberapa hal yang penting yang harus kita miliki. Ada beberapa hal yang harus gereja akhir zaman juga miliki. Apakah itu? Mari kita perhatikan satu persatu pada hari ini. Yang pertama kita akan baca dari ayat yang ke-15 dan ke-16. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Kenapa Rasul Paulus mengucap syukur?
Rupa-rupanya karena dia mendengar kalau jemaat Efesus ini punya iman kepada Tuhan Yesus dan punya kasih kepada orang-orang kudus. Dua perkara ini harus kita miliki. Kita harus punya iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi kita juga harus mengasihi sesama kita. Sayangnya beberapa orang Kristen mereka hanya percaya kepada Tuhan, sibuk mencari Tuhan, tetapi mereka tidak peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi ada juga beberapa orang, mereka itu sangat concern, sangat peduli kepada pekerjaan-pekerjaan sosial. Mereka sangat peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi mereka tidak peduli kepada Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak boleh menjadi orang seperti ini. Kita harus percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh takut kepada Dia. Tetapi kita juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ada beberapa orang Kristen, pokoknya taunya cuma cari Tuhan saja. Kalau dia pergi ke gereja, dia nggak merasa perlu kenal kiri kanan. Turun dari kendaraan, langsung masuk gereja. Matanya hanya melihat ke depan saja. Langsung duduk, tidak mau lihat kiri, tidak mau lihat kanan. Matanya hanya tertuju ke depan. Kalau dia tepuk tangan, tatapannya juga tetap ke depan saja. Pokoknya matanya terus lihat ke mimbar, lihat kepada pembicaranya. Kebetulan pembicaranya saya ganteng. Kalau pembicaranya jelek, terpaksa dia lihat ke atas. Selesai kebaktian, dia pulang masuk ke kamarnya, langsung berdoa, baca Alkitab, dan cuek sama keluarganya. Tidak peduli orang lain. Pokoknya hanya cari Tuhan saja. Tidak boleh seperti itu. Kita ini harus bisa jadi berkat bagi sesama kita. Dimanapun kita berada, kita harus bisa membagi kasih kepada sesama kita. Ada beberapa orang, mereka aktif sekali di gereja. Tetapi di rumah mereka kejam kepada pembantunya. Tidak adil kepada pembantunya. Ada beberapa orang, mereka aktif dalam melayani Tuhan. Tetapi terhadap penjual sayur di pasar, pelitnya setengah mati. Beda 500 rupiah saja ditawar-tawar, ditekan-tekan harganya. Dan akhirnya penjual sayurnya pasrah. Udah deh, ambil aja. Udah diambil, masih belum puas. Dia minta lagi, bonusnya mana Pak? Ada beberapa orang, mereka aktif di gereja, mereka melayani Tuhan dengan semangat. Tetapi dengan tukang parkir, setelah selesai kebaktian, mereka ribut, ngomel, gara-gara kembalian uang parkir 1.000 tidak diberikan. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk bisa membagi kasih dan mengasihi sesama. Itu artinya kita mengasihi. Tanpa kita membedakan warna kulit, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan status sosial. Beberapa orang hanya mau mengasihi dan bergaul dengan sesamanya orang kaya. Tapi kalau dengan orang miskin, mereka tidak mau bergaul. Beberapa orang hanya mau mengasihi teman satu suku saja. Sebab dia berasal dari suku itu. Tapi dengan suku yang lain dia tidak mau. Beberapa orang hanya mau mengasihi teman dengan warna kulit tertentu. Yang lain dianggap sakit kulit kali. Yang namanya mengasihi sesama, kita harus belajar untuk mengasihi tanpa membedakan warna kulit, suku, dan status sosial. Satu hari ada seorang bapak yang sangat miskin sekali. Dia datang ke sebuah gereja yang kaya, penuh dengan orang-orang kaya di situ. Dan setelah selesai kebaktian, dia datang kepada pendetanya. Dan bapak itu bilang begini, Pak Pendeta, saya mau jadi anggota gereja ini. Boleh nggak saya masuk ke sini? Pendetanya sebenarnya tidak enak untuk menolak terang-terangan. Ia tidak mau sebenarnya di gereja ini bapak itu masuk jadi anggota. Sebab seluruh anggotanya ini orang-orang kaya. Tapi karena dia tidak mau menolak langsung,
dia juga merasa nggak enak. Akhirnya dia pakai cara rohani. Dia bilang begini kepada si bapak. Pak, begini ya Pak, Bapak pulang ke rumah, Bapak doa dulu, tanya sama Tuhan, apakah Tuhan suruh Bapak masuk ke gereja ini atau bukan? Lalu minggu berikutnya Bapak ini kembali datang lagi. Dan Pak Pendeta tanya sama dia, bagaimana Pak, apa sudah doa sama Tuhan? Apa sudah tanya sama Tuhan? Dan dia jawab, udah. Lalu apa jawab Tuhan? Kata si Pak Pendeta. Kata si Bapak ini, Tuhan bilang begini sama saya, tidak usahlah saya repot-repot masuk ke gereja ini. Wong Tuhan sendiri juga sudah 15 tahun mau masuk ke gereja ini, tapi selalu ditolak. Jadi saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, taat kepada Dia, beribadah dan melayani Dia, dan juga kita menjadi orang Kristen yang bisa membagi kasih kepada sesama. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Paulus bukan hanya mengucap syukur, tapi Paulus juga berdoa untuk jemaat Efesus ini. Apakah yang Paulus doakan? Paulus berdoa supaya jemaat Efesus ini diberikan roh, hikmat, dan wahyu. Dua hal ini juga harus kita miliki. Kita ini harus jadi orang Kristen yang punya hikmat dan punya wahyu. Wahyu itu berbeda dengan hikmat. Yang disebut dengan wahyu itu adalah penyataan Allah kepada manusia. Mengapa Allah perlu menyatakan dirinya kepada manusia? Sebab Allah itu adalah Allah yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Dan Dia juga adalah roh adanya. Tidak ada seorang pun di antara kita bisa dan pernah melihat Allah kecuali Allah sendiri yang mau memperlihatkan dirinya. Allah adalah roh. Itulah sebabnya Dia perlu menyatakan dirinya supaya kita bisa mengenal Dia. Supaya kita tahu siapa Dia. Dia itu menyatakan dirinya dengan memberikan wahyu kepada manusia. Dan wahyu itu bisa datang lewat mimpi, wahyu itu bisa datang lewat vision atau penglihatan. Dan wahyu yang paling sempurna yang diberikan kepada manusia itu adalah Alkitab. Jadi Alkitab adalah wahyu yang paling sempurna. Tidak perlu lagi ditambah dan tidak perlu lagi dikurangi. Kalau saudara mau mengenal siapa Allah, baca Alkitab kita ini. Kalau saudara mau tahu karakter dan sifat-sifat Allahmu, baca Alkitab ini. Kalau saudara mau tahu rencananya atas dunia ini, baca Alkitab ini. Jadi itu wahyu, supaya kita bisa mengenal Tuhan. Nah saudara, hikmat lain lagi. Yang disebut hikmat dalam ayat 17 di sini, dalam bahasa Yunaninya digunakan kata Sophia. Ada yang namanya Sophia di sini? Sophia, bukan sofa, bukan Sofian. Kita di sini punya teman yang namanya Sofa ada, yang namanya Sofian juga ada. Mungkin saja nama Sofa atau Sofian diambil dari sini ya. Nah, Sophia artinya hikmat untuk mengenal perkara-perkara yang dalam tentang Tuhan. Kenapa kita membutuhkan hikmat? Supaya apa? Supaya kita tidak salah di dalam menafsirkan wahyu Allah itu. Supaya kita tidak keliru di dalam menafsirkan wahyu. Kalau kita punya wahyu dan kita punya hikmat, maka Alkitab berkata, kita bisa mengenal Allah dengan benar. Kalau kita perhatikan, ada beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan ajaran-ajaran yang agak menyimpang. Padahal Alkitab mereka sama dengan kita. Mereka baca Alkitab yang sama dengan yang kita baca.
Sama-sama terjemahan LAI. Tapi mengapa mereka bisa mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang? Sebab mereka tidak punya Sofia. Itulah sebabnya ketika mereka membaca Alkitab yang adalah wahyu Allah ini, mereka keliru dalam menafsirkannya. Contohnya, yang pertama, ada beberapa orang yang ketika membaca 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia orang mati untuk menginjil di sana. Lalu mereka bilang begini, oh kalau begitu orang mati bisa diinjilin. Itulah sebabnya kemudian kita mendengar ada pengajaran tentang penginjilan kepada orang-orang mati. Wong orang yang hidup saja susah diinjilin, apalagi orang mati, ya enggak? Yang kedua contohnya, di Alkitab di Matius 10 ayat 8, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta. Pertanyaannya, apakah kita harus membangkitkan setiap orang yang mati? Di Alkitab Tuhan Yesus beberapa kali membangkitkan orang mati. Smith Wigglesworth 14 kali membangkitkan orang mati. Andrew Wommack dan banyak hamba Tuhan membangkitkan orang mati. Tetapi ingat, tidak semua orang mati bisa dibangkitkan. Nah, untuk membangkitkan orang mati, orang butuh hikmat dan wahyu. Supaya jangan kita ngotot membangkitkan orang mati, padahal Tuhan yang panggil orang itu pulang ke sorga. Kalau orang itu gak bangkit, kan malu-maluin Tuhan. Malu-maluin orang Kristen juga. Apalagi pernah terjadi sampai polisi datang karena ulah mereka sampai mengganggu masyarakat di sekitarnya. Dan pada upacara penguburan terpaksa polisi harus berjaga-jaga. Sebab mereka tetap tidak mau orang yang mati itu dikuburkan. Yang ketiga contoh yang lain. Beberapa orang Kristen ketika mereka belajar tentang akhir zaman, akhirnya kemudian mereka tergoda untuk mulai menetapkan tanggal-tanggal tertentu tentang kedatangan Yesus. Di Jakarta ada satu keluarga yang menetapkan bahwa pada tanggal sekian Yesus akan datang kedua kalinya. Dan anggota keluarga ini menjual barang-barang mereka dan mereka berkumpul di rumah itu. Saudara tahu, pada hari yang ditentukan bukan Tuhan yang datang, tapi polisi yang datang. Contoh yang lain lagi, ada beberapa orang ketika mereka membaca kisah Naaman yang ditahirkan di sungai Yordan, disembuhkan dari penyakit kustanya. Ingat, beberapa orang kemudian menafsirkan, oh kalau mau sempurna harus ditahirkan 7 kali, diselam 7 kali. Kalau saudara pernah mendengar ajaran-ajaran tentang pentahiran, ya seperti itu. Jadi kenapa ada beberapa orang membaca Alkitab yang sama dengan yang kita baca, tapi kemudian mereka punya pengajaran yang sedikit ekstrim dan menyimpang? Sederhana jawabnya. Sebab mereka tidak punya Sofia. Mimpi, vision, penglihatan itu perlu ada Sofia. Perlu ada hikmat supaya kita bisa menafsirkan dengan tepat. Daniel contohnya adalah orang yang punya Sofia. Dia punya hikmat Allah. Itulah sebabnya dia bisa menafsirkan dengan tepat, dengan jelas, dengan benar maksud Allah dalam mimpi Raja Nebukadnezar. Dia juga bisa dengan tepat menafsirkan tulisan yang ada di dinding istana Belsasar. Yusuf juga adalah orang yang berhikmat. Dia punya Sofia dari Tuhan. Itulah sebabnya Yusuf dapat menafsirkan dengan jelas dan benar mimpi Firaun. Jadi kita butuh Sofia. Tidak cukup hanya wahyu, harus ada Sofia. Ada seorang pendeta, gerejanya semakin hari semakin merosot jemaatnya. Dan satu malam pendeta ini dapat mimpi dari Tuhan. Dia dapat mimpi, dia lihat dalam mimpinya itu ada sebuah lilin besar yang menyala. Yang kemudian lama-lama lilin itu mulai padam. Waktu dia bangun,
dia mulai mereka-reka. Apa ya maksud dari mimpi ini? Dan dia berkesimpulan, oh yang Tuhan maksudkan dengan lilin besar ini adalah kehidupan para majelis gereja. Bukankah majelis gereja adalah tiang-tiang dalam gereja? Lalu dia kumpulkanlah para majelis dalam sebuah rapat majelis. Kemudian dia sampaikan mimpinya. Saudara-saudara, dia bilang, tadi malam saya dapat mimpi dari Tuhan. Ada sebuah lilin besar yang menyala, yang tiba-tiba lilinnya padam. Dan itu adalah gambaran dari kehidupan bapak-bapak sebagai majelis. Bahwa bapak-bapak kehidupan rohnya sudah mati, semangatnya sudah padam. Itulah sebabnya gereja kita mengalami kemunduran. Majelis-majelis ketika diberitahu seperti itu tersinggung perasaannya. Dan mereka punya penafsiran lain menurut mereka. Mereka bilang lilin yang besar yang menyala itu bukan mereka. Tapi itu adalah kehidupan pendetanya. Kan lilinnya gede. Cuma satu, itu kan lambang dari pendetanya. Sehingga di dalam rapat majelis itu saudara-saudara, bukannya terjadi rekonsiliasi tetapi terjadi perdebatan. Selesai rapat, pendeta jadi tidak sejahtera. Sebelum dia tidur, dia tanya sama Tuhan. Tuhan, kok mimpi dari Tuhan bukannya mendatangkan damai sejahtera? Malah mendatangkan kekacauan. Akhirnya malamnya Tuhan kasih mimpi lagi sama dia. Dan malam itu Tuhan bicara kepada dia. Bahwa lilin besar yang menyala itu bukanlah kehidupan pendetanya. Bukan juga kehidupan para majelis. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan dengan lilin yang besar yang menyala itu, itulah kehidupan Roh Kudus yang pekerjaannya sudah padam di dalam gereja itu. Jadi saudara lihat betapa pentingnya kita ini punya Sofia. Sehingga bisa menafsirkannya dengan benar dan tepat wahyu dari Allah. Karena itulah sebelum saudara membaca Alkitab, berdoalah dengan kerendahan hati. Tuhan berikan aku Sofia, berikan aku Sofia. Tapi bagi bapak-bapak yang sudah punya istri, saya sarankan beritahulah dulu istrimu bahwa yang dimaksud dengan Sofia itu adalah hikmat yang datang dari Allah. Jangan sampai istrimu salah paham, dipikir saudara lagi minta istri yang baru. Jadi perlu ada Sofia, ada hikmat dan ada wahyu. Yang ketiga, yang terakhir. Kita baca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Paulus tidak hanya berdoa supaya jemaat di Efesus memperoleh hikmat dan wahyu saja. Tetapi Paulus juga berdoa supaya jemaat di Efesus mata hatinya menjadi terang. Dalam bahasa lain dikatakan mata pengertiannya. The eye of understanding. Mata pengertiannya. Dalam bahasa Alkitab sehari-hari dikatakan pikirannya. Jadi Paulus berdoa agar jemaat di Efesus mata hatinya, mata pengertiannya atau pikirannya terbuka menjadi terang. Supaya apa? Supaya mereka mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan Allah itu. Ini kebenaran luar biasa saudara. Jadi ternyata saudara-saudara, ketika Allah memanggil kita keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang yang ajaib itu, maka ada pengharapan di dalam panggilannya itu. Jadi ketika Allah memanggil saudara dan saya, dia tidak sekedar memanggil kita dan berkata, hai anakku, kamu keluar ya dari dosamu, masuk ke dalam terangku. Lalu dia biarkan begitu saja. Tidak. Dia panggil kita keluar dari gelap, masuk ke dalam terangnya,
dan ada pengharapan di dalam panggilannya itu. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Amin. Ada lagu bilang begini. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Ingat, kalau kita berharap kepada manusia, kita sering kecewa. Betul nggak? Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jadi pengharapan kita di dalam panggilannya itu pasti dan akan kita miliki. Amin. Jadi jangan lagi hidup sebagai orang yang tidak punya pengharapan. Hiduplah sebagai orang yang punya pengharapan. Sebab apa? Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Jadi kita harus optimis, jangan pesimis. Orang yang optimis itu kelihatan dari kata-katanya, selalu positif. Orang yang pesimis itu juga kelihatan dari kata-katanya, selalu negatif. Jadi kalau kita tanya, C, gimana tokonya? Ah susah-susah, sepi, 2 hari lagi juga tutup kali. Nah itu kata-kata yang negatif. Kok gimana usahanya? Ah poasi. Poa itu setengah, si itu mati. Setengah mati. Kok gimana bisnisnya? Spesial. Makanan apa tuh? Bukan makanan. Itu sial. Ini kata-kata yang negatif. Yang keluar dari mulut orang-orang yang pesimis. Dan saya mau beri nasihat kepada saudara. Supaya jangan saudara ucapkan perkataan-perkataan yang negatif. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Jadi kalau saudara ucapkan dan pikirkan perkara-perkara yang negatif, maka itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Jadi kalau orang tanya, C, gimana tokonya? Jawabnya gimana? Puji Tuhan, Tuhan pasti akan berkati. Kok gimana usahanya? Haleluya, Dia pasti buka jalan. Itu namanya perkataan iman. Selalu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan pesimis. Jangan pernah ucapkan kata-kata yang negatif lagi. Amin. Kita harus optimis. Karena kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Saya senang membaca ayat ini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian. Saya memohon agar Allah membuka pikiranmu sehingga menjadi terang supaya kalian mengerti apa yang kalian dapat harapkan dari Allah yang memanggil kalian. Jadi ada yang dapat kita harapkan dari Tuhan yang memanggil kita itu. Ada yang bisa kita harapkan. Nah, kenapa selama ini kita kehilangan pengharapan itu? Jawabannya sederhana. Karena mata hati kita tertutup. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Tuhan bukalah mata hatiku supaya menjadi terang. Supaya aku dapat melihat. Supaya aku menjadi orang yang punya pengharapan. Amin. Jadi ada yang bisa kita harapkan dalam Tuhan. Nah, apa yang bisa kita harapkan itu? Mari kita kembali kepada ayat yang ke-18 tadi. Dikatakan, saya memohon agar Allah membuka pikiranmu sehingga menjadi terang supaya kalian mengerti apa yang kalian dapat harapkan dari Allah yang memanggil kalian. Juga supaya kalian tahu betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umatnya. Nah, apa yang bisa kita harapkan ini di dalam Allah? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi ada kemuliaan yang akan kita terima dalam Tuhan. Kemuliaan itu kita terima di bumi ini dan juga di surga nanti. Dan saya sangat percaya setiap orang yang telah menerima panggilan Tuhan pasti hidupnya akan diangkat oleh Tuhan.
Sehingga mungkin dulu saudara direndahkan orang. Saudara diremehkan orang. Tidak dipandang sebelah mata oleh orang. Tetapi ketika Tuhan mengangkat saudara, saudara mulai dihormati orang. Orang-orang mulai respek kepada saudara. Inilah bagian kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Dalam bahasa Alkitab sehari-hari, ayat ini diterjemahkan seperti ini. Juga supaya kalian tahu betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umatnya. Jadi apa yang bisa kita harapkan? Ada berkat-berkat yang indah yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Saudara, dengar baik-baik. Kalau Alkitab bicara tentang berkat, itu juga berarti kekayaan, kehormatan. Itu juga berarti kemakmuran, keberhasilan, keberuntungan. Dan ini adalah bagian yang akan saudara terima. Jadi teologi kemakmuran tidak sepenuhnya keliru. Yang salah dari teologi ini adalah mereka menganggap tujuan ikut Tuhan itu supaya diberkati. Jadi berkat itu adalah tujuan utama hidup mereka. Itu yang salah. Tujuan kita ikut Tuhan supaya hidup kita berubah menjadi seperti Kristus. Berkat itu akibat orang percaya dan akibat dia menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Kalau Alkitab bicara tentang berkat, itu bukan hanya kekayaan saja. Tetapi kekayaan, kelimpahan, keberhasilan termasuk berkat dari Tuhan. Jadi jangan a priori kalau ada pendeta khotbah tentang berkat. Jangan a priori kalau ada gereja bicara tentang keberhasilan. Sebab itu memang salah satu janji Tuhan. Salah satu berkat Tuhan yang akan kita dapatkan. Saya ini dulunya dari keluarga miskin. Dan saya mengalami kemiskinan. Dan tahu rasanya jadi orang miskin. Jadi orang miskin itu kasihan deh. Selalu dicurigai. Kalau kita datang ke rumahnya orang selalu diliatin. Bukan hanya dia, tapi pembantunya juga disuruh mengamati. Kalau perlu anjing herdernya dilepasin. Kasih tahu awas ya. Begitu dia lari, gigit. Ya, saya pernah ikut papa saya cari utangan. Udah dimarah-marahin, nggak dikasih lagi. Kasihan deh orang miskin. Kalau ada di antara saudara yang mengalami kemiskinan, dengar baik-baik. Saya mengerti perasaan saudara, saya pernah mengalami kemiskinan. Tapi saya mau saksi sama saudara, sejak saya terima Yesus, bertobat sungguh-sungguh, sejak hari itu sampai hari ini grafik ekonomi saya terus naik. Saya tidak pernah lagi jadi orang miskin. Tidak pernah. Karena saya punya bapak yang kaya. Sama kayanya dengan bapak-bapak saudara. Amin. Dan sekarang saya bisa bantu orang-orang miskin. Tapi repotnya kalau ada orang datang mau utang sama saya jadi serba salah. Kalau saya tidak kasih, orang itu akan bilang dengan begini, dia bilang, khotbahnya doang, kasih. Mana kasihnya? Pelit. Tapi kalau saya sudah kasih ya, dia sudah terima uang saya, dia pulang ke rumahnya, dalam hatinya dia bilang begini, si Andrew mah orangnya penuh kasih, kita nggak bayar juga nggak apa-apa. Celaka. Nah, saya juga percaya setiap orang yang sudah menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti dalam hidupnya terjadi perubahan. Tuhan pasti akan mengangkat saudara. Bisa cepat, bisa step by step, tapi pasti. Dulu ya, kalau saya datang ke rumah teman, sama orang tuanya selalu dibilang gak ada. Tapi setelah bertobat, saya datang, teman saya gak ada, orang tuanya curhat dan minta supaya didoakan. Jadi saudara mengangkat kita, kemuliaan akan datang dalam hidup kita. Tapi kemuliaan yang kita terima di bumi ini,
itu enggak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan di sorga. Dan ini bagian yang sudah ditentukan bagi kita. Amin. Dan ini bisa kita harapkan dan pengharapan ini akan terjadi dalam hidup kita. Apalagi yang bisa kita harapkan dari Tuhan. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Apalagi yang bisa kita harapkan dalam Tuhan? Kita akan mengalami kehebatan kuasanya. Ada satu yang tidak pernah berubah dari Tuhan kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yaitu kuasanya. Dan kita akan mengalami kehebatan kuasanya. Artinya apa? Artinya kita akan hidup dari satu keajaiban kepada keajaiban yang lain. Dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Itulah kehebatan dan kuasa Allah. Saya percaya firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus ini juga untuk kita sekarang ini. Tuhan mau kita menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Supaya apa? Supaya kita punya pengharapan dan tahu betapa besar kekayaan dan kemuliaan yang disediakan Tuhan untuk kita sebagai orang-orang percaya. Dan betapa hebat kuasanya yang ada di dalam kita. Semuanya itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan dengan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita datang dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kami percaya apa yang disampaikan kepada jemaat di Efesus itu juga buat kami. Oleh sebab itu kami juga minta Tuhan memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu supaya kami bisa mengenal Tuhan dengan benar. Supaya kami tahu pengharapan apa yang kami dapatkan dari Tuhan. Supaya kami tidak salah di dalam menafsirkan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu kepada kami. Dan kami bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib. Dan kami bisa menjadi berkat buat sesama kami. Berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan program ini. Supaya Tuhan memberikan kepada mereka juga pengalaman-pengalaman iman, roh hikmat dan wahyu. Sehingga mereka terus naik dan tidak pernah turun. Memberi pinjaman dan tidak meminta pinjaman. Mereka akan diangkat terus oleh Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi minggu depan.